Ayo kita baca kitab Al-Quran, menggunakan irama menyenangkan. Baca Quranmu, pahami isinya, amalkan dalam kehidupan. Halo semua, saya Pak Wahyu. Saya merupakan guru agama di SD Islam Alif. Mau tahu bagaimana keseruan pengajaran Al-Quran dengan metode tilawati di Sekolah Islam Alif? Yuk, ikutin saya. Minasyaitonir rajim. Nun sukun atau tanwin. Ya, disinilah tempat siswa dan siswi Sekolah Islam Alif melakukan kegiatan pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah, saat ini pembelajaran Al-Quran dengan metode tilawati sudah berlangsung selama 1 tahun. Pembelajaran Al-Quran dengan nada ros membuat siswa-siswi lebih senang membaca Al-Quran. Untuk lebih lanjut mengenai metode tilawati, mari kita temui Pak Kresno sebagai penanggung jawab dari metode tilawati Sekolah Islam Alif. Assalamualaikum Pak Kresno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Kresno? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Oke, baik. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin Pak Kresno bisa sapa pemirsa terlebih dahulu nih. Oke, hai pemirsa, bersama saya Bapak Kresno. Saya selaku guru tilawati di Sekolah Islam Alif. Iya, baik Pak Kresno. Di sini saya akan menanyakan ya tentang pengajaran metode tilawati di Sekolah Islam Alif. Kan di Sekolah Islam Alif ini terkenal gitu ya dengan metode tilawatinya. Betul. Sebetulnya apa sih metode tilawati itu? Oke, jadi metode tilawati itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tilawatun. Ya, tilawatun artinya kalau kita translate dalam bahasa Indonesia itu artinya pembacaan. Jadi metode tilawati ini sebetulnya termasuk salah satu cara di dalam pembelajaran Al-Quran. Sebetulnya banyak sekali metode-metode dalam pembelajaran Al-Quran. Di antaranya salah satu dari sekian banyak metode yang ada yaitu tilawati. Nah, tilawati sendiri dalam metodenya dia mengajarkan anak-anak untuk bisa baca Al-Quran tapi dengan cara yang menyenangkan. Karena mengingat akhir-akhir ini anak-anak atau santri-santri, santriwan santriwati itu cenderung gampang sekali bosen ya. Nah, maka dari kami bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana caranya agar santri di dalam mempelajari Al-Quran itu tidak cepat bosen.
apalagi khususnya di dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Maka kami cari metode-metode yang ada. Ternyata dari sekian metode yang ada, menurut kami yang lebih cocok untuk diterapkan di sekolah kami yaitu metode tilawati ini. Karena dengan metode tilawati ini lebih efektif dan lebih membuat anak itu menyenangkan, ya, bisa tidak gampang bosan, begitu, untuk sekedar pemahaman tentang metode tilawati. Ya, baik Pak Kresno. Lantas apa saja sih prinsip-prinsip dari metode tilawati itu? Ya, jadi ada beberapa prinsip pada metode tilawati dalam pembelajaran Al-Quran. Yang pertama yaitu pembelajaran secara praktis dengan menggunakan lagu ros. Jadi tingkatan nada itu ada 7 tingkatan nada, ada bayati dan sebagainya. Nah, untuk metode tilawati ini yang menggunakan lagu ros. Nah, lagu ros ini sifatnya adalah senang. Jadi lagu ros ini sifatnya adalah senang, sehingga dengan sifat lagu ini yang membuat anak-anak atau santriwan-santriwati dalam mempelajari Al-Quran itu bisa tidak bosan atau tidak mudah bosan, dan tentunya senang mereka, begitu. Terus ada juga ya yang berikutnya, pembelajaran metode tilawat ini secara klasikal dengan menggunakan peraga. Adapun peraganya seperti yang ada di samping ini, ya bisa Bapak lihat, ini namanya peraga tilawati. Ada juga yang di depan saya, ini namanya buku tilawati, ya. Nah, ini yang kami gunakan untuk pembelajaran Al-Quran metode tilawati. Kemudian pembelajaran secara individual dengan teknik baca simak. Jadi baca simak di sini ini juga ada beberapa, karena kurang lebih ada 3 ya, ada 3 praktek baca simak, ya. Yang pertama guru membaca, murid mendengarkan, yang kedua guru membaca, murid menirukan, dan yang ketiga itu saling membaca. Itu praktek klasikal ya, baca simak itu tadi. Nah, adapun yang berikutnya yaitu pendekatan yang seimbang antara pembiasaan klasikal dan kebenaran individual. Jadi setelah tadi metode guru membaca, kemudian murid menyimak, guru membaca, kemudian murid menirukan, guru membaca, kemudian murid juga ikut membaca bersama-sama menggunakan peraga yang ada, kemudian setelah itu langsung secara individual. Nah, ini kita lakukan dengan cara seimbang, ya. Sehingga dengan ini hasilnya pun alhamdulillah kurang lebih selama kurun waktu 1 tahun, ya, 1 tahun, insya Allah sudah mau menginjak ke tahun yang kedua, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Dirasa hasilnya lebih efektif, begitu. Iya, baik Pak Kresno. Selanjutnya Pak Kresno, adakah ini syarat umum ya seseorang itu bisa mempelajari metode tilawati? Ya, untuk syarat umum itu sendiri sebetulnya yang pertama ya, yang paling mendasar yaitu tekad atau niatan yang kuat untuk bisa belajar atau untuk bisa membaca Al-Quran. Sebab sangat tidak mungkin apabila niatnya si santriwan atau santriwati itu sendiri ya masih setengah-setengah dalam mempelajari Al-Quran. Artinya keinginan untuk bisa baca Al-Qurannya itu masih kurang, ya. Nah, maka syarat utama yaitu keinginan yang kuat untuk bisa baca Al-Quran, ya. Nah, maka ketika santriwan atau santriwati tersebut sudah punya keinginan yang kuat untuk bisa membaca Al-Quran tersebut, maka dari kami memfasilitasi caranya atau metodenya itu dengan metode tilawati, ya, gitu. Kemudian tentu syarat umum yang kedua mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan makharijul hurufnya, ya, dan ini pun biasanya kita ajarkan, ya, mulai dari level bawah itu
ya tentang huruf-huruf hijaiyah dan makhraj-makhrajnya terlebih dahulu, sehingga untuk mempermudah ketika mengikuti metode tilawati. Dan yang berikutnya yaitu menguasai tentang teori dasar ilmu tajwid. Dan ini pun dari kami ya, itu mulai dari level bawah sampai level atas kami ajari juga. Jadi ada pembelajaran tentang huruf hijaiyah dan makhrajnya, juga ada tentang teori tajwid dasar. Nah setelah itu pas di kelas diniyah ya, di kelas diniyahnya kita langsung ke praktek metode tilawati dalam pembelajaran Al-Quran, begitu. Iya. Baik Pak Kresno, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya mengenai pengajaran ya menggunakan metode tilawati di Sekolah Islam Alif. Sangat menarik sekali ya pembahasannya tadi, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin, amin. Baik, saat ini saya akan menemui Bu Dewi selaku guru senior di Sekolah Islam Alif. Mari kita tanyakan pendapatnya mengenai program metode tilawati di Sekolah Islam Alif. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, ada apa Pak Wahyu? Mangga silakan duduk dulu. Ini Bu Dewi, saya akan menanyakan tentang program ya metode tilawati yang sudah berjalan di Sekolah Islam Alif. Menurut Bu Dewi, apakah ada perubahan yang signifikan kepada siswa maupun siswi di Sekolah Islam Alif? Alhamdulillah, selama pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati, pembelajaran tilawati berjalan dengan baik dan membawa dampak positif kepada siswa-siswi Sekolah Islam Alif, terutama dalam menghafal Al-Quran menggunakan metode tilawati menjadi menyenangkan, menjadi bernada dan sesuai dengan kaidah makhraj huruf dan sujud. Wah, menarik sekali ya Bu Dewi mengenai pembelajaran metode tilawati ini. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program tilawati memiliki banyak sekali manfaat terhadap pembelajaran Al-Quran di Sekolah Islam Alif. Dengan irama yang khas, membuat siswa maupun siswi lebih senang dengan membaca Al-Quran. Tentunya dengan metode tilawati ini memberikan kesempatan kepada para siswa maupun siswi untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar. Sekian dari saya Pak Wahyu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.